Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, perkenalkan nama saya Afni Abdul Mana. Saat ini saya mengampu mata kuliah ekonomi regional dan ekonomi makro sesuai dengan keputusan dari Pak Rektor tentang konsentrasi mata kuliah yang harus saya ajarkan buat rekan-rekan semua. Untuk yang pertama ini saya ingin menjelaskan tentang kontrak kuliah kita atau menjelaskan tentang ekonomi regional secara ditempuh dengan 16 kali pertemuan. Nanti ada kuis, lalu ada UTS, ada tugasnya juga, ada UASnya juga. Jadi ada 4 komponen ataupun indikator kelulusan yang harus dipenuhi oleh semua mahasiswa tanpa terkecuali. Nah, masing-masing poin ataupun indikator ini, misalnya ada kuis bisa sekitar 10%, terus nanti ada tugas mungkin sekitar 20%, ada UTS 30%, dan ada UAS 40%. Jadi semua total 100%. Nah, dan terus dari 16 kali pertemuan ini, untuk tatap muka pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita melakukan kita introduksi mata kuliah kita tentang tentang ekonomi regional, terus hal-hal yang harus dicapai pada tatap muka pertama sampai ke 16 ini, ya. Terus metodologi materi yang harus saya sampaikan di saya dengan metode case method ataupun dengan project based learning yang model pembelajaran. Nah, jadi untuk yang pertama yang harus kita pahami itu ya pembelajaran. Untuk tatap muka kedua ini ya, untuk materi yang harus saya sampaikan ataupun yang perlu kalian ketahui bersama itu menganalisis perbedaan antara ilmu ekonomi regional dengan ilmu ekonomi pembangunan. Terus pentingnya pilar-pilar ekonomi regional. Jadi ini yang harus disampaikan. Terus modelnya dengan project based learning. Ya, jadi pendidikan secara kontekstual. Jadi konteksnya seperti apa? Kekinian ya, kekinian. Terus yang ketiga, Yang ketiga, menyimpulkan konsep wilayah dengan tipe wilayah dalam ekonomi regional. Ini tatap muka ketiga, ya. Terus masih dengan project based learning, deduktif, kooperatif bisa diajak kita bisa kerjasama, ya. Terus yang keempat, menganalisis pendekatan dalam perwilayahan mengikuti kuis, ya. Nanti kita akan kuis yang keempat. Evaluasi dari pertemuan 1 sampai ke 3. Nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan ada poin-poin untuk penilaian. Kuis yang keempat, untuk yang pertemuan kelima ini ya, untuk materi yang harus saya sampaikan menyimpulkan konsep pendapatan nasional, lalu menganalisis metode perhitungan pendapatan nasional, ya, dengan metode model kooperatif, penugasan dan sebagainya. Lalu untuk pertemuan ke-6 ya, tatap muka kita ini RPS-nya adalah menganalisis teori basis ekonomi yang mencakup kegiatan basis dan kegiatan non basis. Ya, ini ke-6, ke-7 mampu membedakan teori pertumbuhan ekonomi wilayah yang meliputi teori ekonomi klasik, ya, terus teori Harrod-Domar, teori pertumbuhan neoklasik, teori pertumbuhan jalur cepat, terus juga jalur cepat, teori basis ekspor, Richardson, dan pertumbuhan interregional, ya.
dengan model pembelajarannya jigsaw, membagi beberapa kelompok yang terdiri dari minimal 4 orang tiap kelompok. Nah, ini teori jigsaw. Ke-8 kita mungkin akan apa nih? UTS ya. Jadi kita coba evaluasi pertemuan ke-8 kita UTS. Lalu pertemuan 9 menganalisis potensi relatif wilayah yang meliputi keunggulan komparatif ya, location, question, analisis shift share, dan keunggulan komparatif wilayah. 9, 10. Nah, ke-10 ini materinya tentang melanjutkan menganalisa potensi relatif wilayah yang meliputi keunggulan komparatif, location, question, analisis shift share, dan keunggulan komparatif wilayah. Yang ke-11 menganalisis model input output dalam perekonomian regional ya, materinya. Terus dengan model pembelajaran tentang PBL atau project based learning. Lalu yang ke-12 menganalisis perbedaan berbagai konsep teori lokasi ya. Ini ke-12, ke-13 materinya menganalisis ya, lanjutan materi yang tadi ya, menganalisis lanjutan perbedaan berbasis konsep teori lokasi. Lalu yang ke-14 menganalisis perbedaan wilayah rural dan wilayah urban. Yang ke-15 materinya tentang menganalisis terbentuknya kota dan wilayah hinterland ya. Yang ke-16 kita UAS ya, jadi UAS. Untuk yang terakhir ya, jadi bahan yang dipakai referensi ataupun daftar pustaka yang saya pakai ya. Yang pertama dari Adi Sasmita Raharjo ya, terbitan tahun 2005. Ininya tentang dasar-dasar ekonomi wilayah ya, Jogja, Graha Ilmu penerbitnya. Terus ada Robinson Tariga, terbit tahun 2016, tentang ekonomi regional, penerbit dari Bumi Aksara Jakarta. Buku yang dalam literatur dari bahasa Inggris ya kan, diterbitkan oleh Hoover, penulisnya dengan materi ataupun judul buku An Introduction to Regional Economic, the Web Book of Regional Science Regional Research Institute ya. Terus ada bahan-bahan pendukung lain, ada dari bahan internet ataupun studi kasus dan beberapa artikel ataupun jurnal nasional ataupun internasional. Jadi saya kira itu ya untuk kajian pustaka, tapi daftar pustaka referensi yang bisa kamu pakai nanti ataupun kamu nanti bisa dapat dari penerbit lain. Jadi nanti kita bisa bahas lebih jauh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, sudah kita bisa bertemu lagi di tatap muka bersama ini. Kita sekarang kuliahnya apa tentang apa? Jadi mata kuliah yang saya ampuh untuk kamu sekarang ini adalah ekonomi regional ya, baik untuk semester 4, 5 dan ke atas, ataupun kalau ada yang ulang-ulang, ini materi yang harus disampaikan, materi pokok ataupun mata kuliah wajib yang harus kamu ambil. Nah, di tatap muka pertama ini saya akan menjelaskan secara umum saja bahwa ya kan, ekonomi regional ini sebanyak 3 SKS ya. 3 SKS, terus juga 16 kali pertemuan. Setelah itu nanti ada apa? Ada kuis. Ada apa lagi biasanya?
Ada kuis, ada tugas, UTS, UAS. Ya, jadi 4 komponen ini yang menjadi aspek penilaian utama di dalam kuliah kita di ekonomi regional. Jadi nanti kalau ada tugas-tugas tambahan ataupun kuis-kuis ataupun UTS nanti kita laksanakan di pertemuan ke-8 dan 12 akan disampaikan di pertemuan ke-16 ya. Terus nanti kita akan model dengan metode case method, jadi studi kasus ya. Walaupun tidak semua kita sampaikan dengan studi kasus, paling tidak ada beberapa kali pertemuan kita akan melakukan studi kasus tentang ekonomi regional, khususnya mungkin di kawasan kita ya, kawasan di wilayah Aceh Barat, di Lombok, khususnya di sekitar kampus kita. Karena nih kampus kita ini merupakan daerah ataupun wilayah yang sedang berkembang. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, yang apa yang kamu ketahui biasanya tentang ekonomi regional sebelum saya sampaikan secara ini? Ayo Pak, ayo. Ekonomi regional. Ngerti nggak belum ngerti ya? Nah, jadi sebelum jadi yang ingin saya sampaikan, pertama ini ada kontrak kuliah juga ya. Jadi kontrak kuliah kita yang pertama itu kita masuk jam 8 ya. Jangan telat tuh jam 8 tuh. Kalau telat bisa repot nanti penilaiannya ya kan. Terus apa? Rapi ya. Terus apa lagi? Kalau misalnya nggak masuk harus minta izin ya. Minta izin ke saya, jangan ke counting tuh. Nah, itu aturan utama. Terus nanti penilaian nanti ada kuis mungkin 10%, keakhiran berapa persen, nanti ada apa UTS mungkin sekitar 30%, terus nanti UASnya ada 40%. Nah, jadi itu poin-poin atau kontrak kuliah kita sama-sama ya, secara umum yang harus kita sepakati bersama. Sepakat kan kita gitu? Sepakat ya. Jadi ini harus kita sepakati tentang kontrak kuliah untuk kelas ekonomi dunia. Nah terus ya, untuk yang pertama ini ya, untuk tatap muka pertama ya. Jadi harapannya nih, pertama kita kenalan Pak ya, perkenalan introduction tentang mata kuliah kita ya, perkenalan, baik saya personal dan siapa dia teman-teman agar komunikasi kita lebih baik ya, terus juga lebih akrab, tidak canggung dan sebagainya. Terus kontrak kuliah tadi saya sudah sampaikan berapa kali pertemuan, terus model pembelajarannya ya kan, terus nah ini yang perlu kita pahami juga ya. Jadi untuk regional, nah coba sekarang saya mau coba sedikit pemahaman kamu tentang ekonomi regional. Nah coba kamu dapat namanya? Nah coba darah, kira-kira apa tuh ekonomi regional? Yang kamu tahu aja, nggak usah persis lah ya. Apa kira-kira? Ekonomi regional itu Pak, cabang ekonominya yang mempelajari kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu seperti kayak provinsi, kabupaten. Gitu ya. Kalau ini apa namanya ini? Kamu? Ternyata Pak. Iya Lina. Ekonomi regional itu studi mempelajari tentang suatu wilayah atau daerah tertentu yang mencakup analisis tentang kegiatan ekonomi, sumber daya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, Pak. Oke ya. Jadi Di suatu wilayah tersebut. ya. Jadi yang perlu kita pahami bersama adalah ekonomi regional ini tentang ekonomi kewilayahan. Ya, wilayah. Kita wilayah itu negara, provinsi, kabupaten, kota ya.
Nah, apalagi daerah kampus kita ini kan daerah baru ya, artinya Aceh Barat ini daerah baru pasca mungkin konflik ataupun pasca tsunami, ya kan? Terus juga nih kampusnya baru negeri juga, penegrian diserahkan waktu zaman presidennya Pak SBY, ya presiden negeri Pak SBY. Nah terus juga di sini ada tambang-tambang ya, ada perusahaan-perusahaan tambang banyak ya, ada MIFA, ada apa lagi, ada AMM, ada apa lagi, AJB, itu banyak lah perusahaan tambang lah ya. Ada apalagi PLTU 12, ada PLTU 34, pendatang-pendatang ya kan, pendatang dari mana-mana, ada dari Jawa, ada dari Jakarta, ada dari India ya, jauh-jauh dari India. Jadi kampus kita sudah sangat banyak sekali ini perbedaan-perbedaan ya, maksudnya orang-orang yang berkembang ya. Nah ini di slide kita yang kedua nih tentang kita harus belajar tentang ilmu ekonomi pembangunan dan regional. Nah, jadi ini kalau misalnya ilmu ekonomi pembangunan adalah kajian tentang bagaimana ekonomi suatu negara dapat tumbuh dan berkembang. Ini ekonomi pembangunan. Sedangkan ilmu ekonomi regional fokus pada dinamika ekonomi di wilayah atau area tertentu. Ya, jadi kalau ekonomi pembahasan tentang tumbuh dan berkembang. Sedangkan kalau ekonomi regional tentang dinamika wilayah. Dinamika itu bisa ini lebih banyak ini ya, perkembangannya lebih banyak. Ini contoh untuk pembahasan nanti pertama. Jadi kita sudah masuk di sini, harapannya dasar-dasar secara umum kita tahu lah ya, tumbuh itu ke atas, berkembang mana? Ke samping ya, tumbuh ke atas, berkembang ke samping ya kan, jangan terbalik tuh ya kan. Gitu. Terus ya, ini masih kita perkenalan lah ya, perkenalan introduction tentang mata kuliah kita. Terus latar belakangnya penting kita memahami perbedaan. Terus yang slide keempat ya, tentang ilmu ekonomi pembangunan. Jadi pengertian ilmu ekonomi pembangunan. Jadi ini ilmu ekonomi pembangunan, cabang ilmu yang mempelajari cara-cara untuk meningkatkan pertumbuhan, ya, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, terus meningkatkan kesejahteraan sosial. Jadi yang harus ekonomi pembangunan mata kuliah yang berbeda dengan ekonomi regional seperti itu. Iya, jadi kita ekonomi harus tumbuh, harus bebas miskin. Aceh nomor miskin nomor berapa? Nomor 4 sekarang. Iya, Aceh miskin nomor 4 ya. Terus ekonomi fokusnya apa nih ekonomi pembangunan? Pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, ya kan? Industrialisasi, investasi dan pengurangan kesejahteraan. Ini kelima, ilmu ekonomi pembangunan menggunakan teori ekonomi. Ya. Jadi ada teori ekonominya seperti teori pertumbuhan, terus ada perhitungan PDB, indeks ini, indeks pertumbuhan menggunakan PDB. Nah ini pembahasan utama kita. Tadi kita pembahasan tentang perbedaan tentang ilmu studi pembangunan dengan regional. Nah sekarang kita regional, fokus ke regional. Jadi nanti pembahasan ekonomi regional kita pada bidang fokus pada analisis ekonomi, ya, menganalisis ekonomi suatu wilayah atau kawasan tertentu, ya, suatu negara atau wilayah geografis tertentu. Nanti pembahasan dari wilayah kita seperti apa. Nah ini dia poin-poin utama untuk membedakan keduanya. Jadi pendekatannya banyak, jadi pakai skala analisis, yang kedua objektif, yang ketiga metode. Nah ini
alat yang dipakai untuk membedakan antara studi pembangunan dengan regional. Terus ya sedikit lagi ya, ini udah slide ke 83 lagi. Terus hal yang menunjukkan bidang-bidang di mana ekonomi pembangunan dan ekonomi regional dapat saling melengkapi. Jadi ada hal-hal yang bisa dibedakan, mana yang bisa dengan begitu ada hal-hal yang bisa dikolaborasi, ya kan? Jadi kerjasama, apa yang bisa kerjasama. Nggak semuanya bisa beda, nggak bisa dikomunikasikan. Yang pertama ini ya kan, konsep atau topik yang berkaitan dengan kedua bidang tersebut antara lain pembangunan berkelanjutan, ya kan? Rencana wilayah. Pembangunan berkelanjutan itu misalnya nanti multi years-nya apa gitu dampak dari pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya jalannya panjang sampai ratusan kilometer, nanti kan nggak bisa diselesaikan dalam satu waktu, bisa jadi dalam 4 tahun atau 2 tahun. Terus rencana wilayah, terus juga pengaruh globalisasi terhadap pembangunan wilayah. Jadi 12 sesuai seperti itu di luar negeri kayaknya. IKN kalau misalnya ibu kota negara pindah ke IKN, kira-kira bagaimana dampaknya? Studi kasus. Kira-kira gimana? Kalau misalnya ibu kota negara pindah ke IKN, apa yang kira-kira? Kalau ibu kota negara pindah ke IKN, kalau aku, kamu kira-kira ibu kota negara pindah ke IKN bagaimana? Kira-kira apa yang terjadi kalau ibu kota negara Indonesia kan sekarang di Jakarta pindah ke IKN? Dampaknya apa kira-kira? Ya. Kalau sekarang kan belum banyak yang pindah semua kan, belum terlalu berkembang wilayahnya di IKN. Jadi ini yang harus kita perhatikan juga, misalnya itu contoh lah ya. Terus misalnya tadi yang saya cerita tuh, misalnya pabrik batubara, AMM ada di situ, ada MIFA di situ, ada AJB di situ, dampaknya apa, ya kan? Dampaknya apa kira-kira? Pertumbuhan ekonomi, ya kan? Banyak pendatang, ya kan? Pendapatannya nambah, ya kan? Rumah-rumah itu bagus sekarang. Dulu pada nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Dulu gaji cuma 1 juta, sekarang pegang 5 jutaan kan? Kan udah berubah gaya hidup tuh. Nah, contoh gitu. Di sini dulu ada kampus, dulu sekarang ada kampus bagus, banyak sekali tuh dosen-dosen luar datang kan. Nah, dosen-dosen luar datang dari Jawa, datang dari Jakarta, datang dari mana-mana datang mau ngajar di sini. Nah, itu juga dampak dari ada pengaruh dari apa? Wilayah, ya. Dampaknya itu sama parasut. Nah, ini tantangan ya. Tantangan kalau seandainya apa nih tentang regional, ya regional kita lah. Saya Aceh Barat, ini contoh karena kita di Aceh Barat kan. Bisa tantangannya apa tentang kalau misalnya ada perubahan wilayah. Bisa kita nih daerah gempa, daerah ini macam-macam ya. Nah, itu dampaknya seperti apa? Apakah ada tantangannya seperti apa, peluangnya bagaimana ya kan? Terus nanti harapannya apa tuh? Apa ya? Nah, jadi ini terakhir saya cerita untuk apa? Untuk
penjelasannya pertama kali ya. Jadi kita harus memahami bahwa pertumbuhan ekonomi pembangunan berbeda dengan ekonomi regional ya. Dan kita harus memahami juga dampak tadi ya. Mungkin ada peluangnya, ada tantangannya mungkin, ada hambatannya mungkin, nanti ada harapannya ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Dan mungkin dari sini ada yang mau disampaikan, ditanya dan sebagainya, silakan. Sebelum kita selesaikan waktunya, apa kira-kira yang mau ditanyakan? Ada? Memiliki infrastruktur yang memadai, apakah wilayah tersebut dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Ya, jadi sekali lagi ini penting kita melakukan apa? Pertama kita harus melakukan menginventarisir sumber daya, ya kan? Sumber daya misalnya kalau di Aceh Barat ini banyaknya tambang, ya. Misalnya apalagi ada emas, ya. Nah, diinventarisir terus hambatannya misalnya tadi misalnya jalan yang nggak bagus, ya kan? Jalannya nggak diaspal. Nah kira-kira menghambat nggak kira-kira? Menghambat kan? Jadi kawasan itu bisa bertambah, bertumbuh dan berkembang ya, di suatu wilayah. Maka tadi antara sumber daya terus peningkatan infrastruktur jalan dan sebagainya itu harus disiapkan. Kayak kampus kita ini dulu kampus jalannya cuma satu, sekarang ada dua. Dulu jalannya belum diaspal, sekarang sudah diaspal, ya kan? Itu kan meningkatkan pendapatan secara nggak langsung kan, ataupun memudahkan orang untuk akses. Bisa kita ada tanaman jeruk dan sebagainya, kalau jalannya nggak bagus kan terhambat juga, ya kan? Jadi itu harus disiapkan sumber infrastruktur untuk memudahkan akses peningkatan sumber daya. Hasil penambahan dibukanya infrastruktur tadi, jalan dan sebagainya, ya kan? Itu akan memudahkan pertumbuhan suatu daerah. Apalagi ada akses untuk tambang, misalnya ada tambangnya, berarti tambang lebih baik lagi. Seperti itu. Kalau misalnya ada tambang, ada orangnya, berarti harus ditambah orang itu. Banyak para perusahaan-perusahaan kita ini kan KSDA-nya dari luar ya. Nah, itu masalahnya. Dari luar ada dari bukan orang Barat ini, ada dari mana, dari Pulau Sulawesi, ada dari Jawa, ada dari macam-macam. Itu contoh kasus. Ya seperti ini. Saya kira untuk pertemuan kita cukup hari ini. Dan sekali lagi ini awalan. Ya kan, jadi nanti saya akan menyampaikan RPS-nya, rencana pembelajaran semester. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.